Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United sukses menghajar RB Leipzig 5 gol tanpa balas dalam laga matchday kedua grup H Liga Champions musim ini yang digelar di Old Trafford Kamis 28 Oktober 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Marcus Rashford menjadi bintang kemenangan United dengan mencetak 3 gol alias hat-trick. 2 gol lainnya masing-masing diciptakan oleh Mason Greenwood dan eksekusi penalti Anthony Martial. Berkat kemenangan ini, Manchester United pun semakin kokoh di puncak klasemen grup H dengan 6 poin, sedangkan Leipzig menempati peringkat ketiga dengan 3 poin. Mana yang sebut MU ampas? Mana? Glory Glory Manchester United. Sorotan tentu banyak ditujukan kepada Marcus Rashford yang mampu mencetak hat-trick bagi Setan Merah. Padahal pemain andalan Manchester United itu memulai pertandingan sebagai pemain pengganti. Tepatnya ia memulai laga di menit ke-62 menggantikan peran dari Mason Greenwood. Namun di balik kegemilangan yang dimilikinya, Marcus Rashford ternyata memiliki catatan unik yang menyamai torehan pelatihnya Solskjaer. Tepat sekali, catatan tersebut berkaitan erat dengan torehan hat-trick yang dilakukan oleh Rashford. Berdasarkan data dari laman Opta, Marcus Rashford menjadi pemain kedua Setan Merah yang mampu mencetak hat-trick ketika memulai laga sebagai pemain pengganti. Catatan tersebut sebelumnya pernah dihasilkan oleh Ole Gunnar Solskjaer, tepatnya saat Manchester United bersua dengan Nottingham Forest di kompetisi Liga Inggris musim 1999. Pasca pertandingan, Marcus Rashford pun memberikan komentarnya mengenai sepak terjang yang ia lakukan dengan membuat 3 gol. Saya pikir manajer ingin saya meningkatkan tempo. Itu bagi kami berarti maju. Pasti ada ruang di sana. Kami mendapatkan Bruno dan Paul dalam penguasaan bola. Kami terlihat berbahaya sepanjang waktu dan itu kami bisa mencetak gol setiap kali kami maju, terang Rashford dikutip laman dari BBC. Namun alih-alih puas dengan kinerjanya, Rashford menyebut bahwa kesuksesan dirinya maupun kemenangan MU tak terlepas dari kerja keras semua pemain. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memberi kredit khusus kepada sosok Fred. Ia menilai gelandang asal Brasil itu sudah menjadi pemain yang sangat krusial untuk timnya. Solskjaer mengaku sangat senang dengan bagaimana Fred memberikan aura yang positif pada timnya. Ia menilai sang gelandang juga memberikan performa yang apik saat dibutuhkan di atas lapangan. Solskjaer juga membeberkan alasan mengapa ia lebih sering memainkan Fred di belakangan ini. Ia menilai sang gelandang menunjukkan kebugaran dan juga performa yang baik sehingga ia dapat kesempatan untuk bermain. Ex-gelandang Manchester United Owen Hargreaves agak bingung dengan keputusan Setan Merah merekrut Donny van de Beek. Pasalnya MU sudah memiliki Paul Pogba dan Bruno Fernandes. Van de Beek selama ini selalu jadi andalan Solskjaer saat MU berlaga di Piala Liga Inggris. Saat Man United mengalahkan Paris Saint-Germain di Liga Champions pada Rabu 24 Oktober 2020, Van de Beek hanya tampil selama 2 menit. Van de Beek hanya tampil 4 kali membela MU di Liga Inggris musim ini, semuanya dari bangku cadangan. Dia mencetak 1 gol saat timnya kalah 3-1 dari Crystal Palace di laga perdana. Saat Man United menjamu Chelsea di Old Trafford pada Sabtu 24 Oktober 2020, Van de Beek hanya berada di tribun. Dia tidak diturunkan sama sekali oleh Solskjaer. Hargreaves menilai kemampuan Van de Beek belum cukup bagus. Dia meyakini kualitas Van de Beek belum cukup baik jika dibandingkan dengan Paul Pogba atau Bruno Fernandes di lini tengah MU. Van de Beek yang biasa beroperasi di sektor tengah merupakan tipe gelandang serba bisa. Namun dia cenderung pemain yang senang membantu penyerangan dibanding bertahan. Di posisi itu, Man United memiliki Bruno Fernandes dan Paul Pogba. Sementara Solskjaer lebih suka memainkan Fred dan Scott McTominay yang tipikal gelandang bertahan.
Ole Gunnar Solskjaer diyakini mencoba meniru taktik ala Sir Alex Ferguson dalam mengelola skuad. Hal ini terlihat pada keputusan Solskjaer mencadangkan Paul Pogba dalam beberapa pertandingan terakhir. Performa Pogba masih belum sesuai harapan terlebih sejak MU punya Bruno Fernandes. Solskjaer pun membuat keputusan berani dengan mencadangkan Pogba, gelandang juara dunia. Solskjaer lebih memilih duet Scott McTominay dan Fred sebagai dua gelandang bertahan untuk menjaga keseimbangan tim. Resiko harus diambil, Pogba pun dicadangkan. Taktik ini belum terbukti tepat, tapi juga belum terbukti salah. MU memang bertahan lebih baik, tapi serangan mereka kurang maksimal. Menurut Express, keputusan Solskjaer mencadangkan Pogba ini mirip dengan kebiasaan Sir Alex Ferguson dahulu. Saat itu Fergie dikenal berani mencadangkan pemain-pemain top seperti Wayne Rooney, Ryan Giggs, dan David Beckham. Saat performa mereka menurun, Fergie tidak segan mencadangkannya dan memberi kesempatan pada pemain lain. Ini membuat status pemain bintang tidak terlalu berarti. Keputusan Fergie ini terbukti tepat. Si pemain yang dicadangkan terbukti bisa merespon untuk bangkit dan pada akhirnya menguntungkan tim. Masalahnya, keputusan mencadangkan pemain bintang ini pun beresiko. Solskjaer harus berhati-hati mencadangkan Paul Pogba, sebab justru bisa berbalik menyulitkan. Jika Pogba mau bekerja keras, dia akan merespon dengan baik dan bangkit. Masalahnya, jika Pogba bukan pemain seperti itu, dia justru akan semakin terpuruk dan akhirnya pergi. Sudah bukan rahasia lagi kalau Manchester United masih membutuhkan tambahan tenaga baru di lini belakangnya. Kabar baiknya, mereka bisa mendapatkan Dayot Upamecano dari RB Leipzig dengan harga diskon. Beberapa bulan lalu, RB Leipzig mengumumkan bahwa Dayot Upamecano telah sepakat menandatangani perjanjian kontrak baru. Kontrak tersebut akan mengikatnya bersama tim Jerman itu sampai tahun 2023 mendatang. Sekilas peluang MU untuk membawanya ke Old Trafford jadi mengecil, sampai kemudian sebuah laporan menyebutkan kalau nilai dalam klausul pelepasan terbaru sang bek berkurang cukup besar. Menurut The Times, kontrak baru Upamecano meliputi klausul pembelian senilai 38 juta pound sterling, lebih kecil dari yang sebelumnya yakni senilai 45 juta pound sterling. Jika mampu ditebus, sudah pasti Upamecano akan bergabung dengan Manchester United. Bintang Borussia Dortmund Erling Haaland menolak pindah ke Manchester United pada jendela transfer Januari lalu. Tapi kabarnya Haaland akan segera kembali masuk radar Solskjaer untuk bisa bergabung dengan klub raksasa Liga Inggris tersebut. Haaland sudah membuktikan bakatnya sebagai pemain kelas dunia sejati. Jadi wajar bagi MU untuk tetap tertarik pada pemain yang menolak mereka di awal tahun. Pencari bakat klub sudah menyaksikan penampilan Haaland dan tertarik untuk merekrutnya. Namun, fakta Haaland diwakili oleh super agen kontroversial Mino Raiola, ditambah sejumlah add-ons yang diusulkan menyebabkan kesepakatan yang diusulkan berantakan. Ada juga kekhawatiran dari sudut pandang pemain muda itu. Meskipun pengagum Ole Gunnar Solskjaer, dia tahu itu akan menjadi resiko besar pindah ke MU untuk bekerja di bawah pelatih yang belum tentu menjamin keamanan pekerjaan di Old Trafford. Jika Solskjaer masih melatih MU pada jendela transfer musim panas mendatang, maka Haaland mungkin memiliki kepercayaan diri yang diperlukan untuk mengambil resiko. Dia bisa bergabung dengan tim yang gagal meyakinkannya untuk pindah di musim dingin. Bisnis musim panas MU juga mengarahkan pada kemungkinan transfer. Kehilangan Jadon Sancho adalah hal yang sangat memalukan, dan itu berarti klub seharusnya memiliki lebih sedikit masalah dalam membiayai kepindahan Haaland ketika ada kesempatan. Bagian dari masalah yang membuat Haaland pindah ke Dortmund adalah bahwa MU tidak tertarik dengan klausul rilis pemain berusia 20 tahun itu. Klub Jerman tidak keberatan dengan klausul pelepasan 68 juta pound sterling yang dapat dipicu pada musim panas 2022. Borussia Dortmund salahkan MU setelah mereka melakoni kompetisi dengan lamban di awal musim ini. Menurut pelatih Lucien Favre, spekulasi transfer yang terus dikaitkan setan merah dengan bintang mereka Jadon Sancho tengah memberi kontribusi dalam lambannya awal musim yang dijalani The Borussia saat ini.
Winger internasional Inggris itu memang santer dikabarkan akan bergabung dengan MU lewat transfer yang kabarnya akan pecahkan rekor di Inggris. Walau Dortmund terus menolak berapapun tawaran United dan pertahankan nilai tinggi pemain berusia 20 tahun itu, namun United terus memanaskan spekulasi transfer Sancho. Lalu di hari terakhir bursa transfer musim panas yang baru lalu, pelatih Ole Gunnar Solskjaer yang akhirnya memasukkan dua pemain sayap, Facundo Pellistri dan Amad Traore, harus menyudahi perjuangannya untuk datangkan bintang Borussia Dortmund itu ke Old Trafford setidaknya pada tahun ini. Sementara itu, prestasi Sancho kini menurun setelah ia berhasil bukukan 20 gol dan 20 assist musim lalu. Sejauh musim ini, mantan pemain muda Manchester City itu baru kantongi 1 gol dan 3 assist. Lucien Favre pun yakin ketertarikan publik telah berperan dalam tak menawannya penampilan Sancho di awal musim ini. Awal bulan ini, CEO Dortmund Hans-Joachim Watzke mencap ketertarikan United pada Sancho sudah salah dalam menilai. Sebuah kabar buruk datang bagi AC Milan. Playmaker mereka Hakan Çalhanoğlu dilaporkan tengah masuk incaran raksasa Inggris Manchester United. Menurut laporan tersebut, Manchester United sangat tertarik dengan kemampuan Çalhanoğlu. Sang playmaker dikenal sebagai pemain serba bisa karena ia bisa ditempatkan di beberapa posisi di lini tengah. Solskjaer merasa bahwa sang playmaker bisa memberikan kontribusi yang besar bagi timnya sehingga ia tertarik memboyongnya. Menurut laporan tersebut, MU sudah mulai bergerilya untuk mendapatkan Çalhanoğlu. Mereka tengah merayu sang playmaker agar tidak memperpanjang kontraknya di Milan, agar ia bisa bergabung secara gratisan. MU diberitakan menjanjikan bonus yang besar dan juga kontrak berdurasi 5 tahun jika Çalhanoğlu mau pindah ke MU. MU tidak sendirian dalam upaya pembajakan Çalhanoğlu. Inter Milan juga dilaporkan meminati ex pemain Bayer Leverkusen itu.